Bab 1637, Kejahatan Istana Bintang Rusak 1. Setelah perang antara para dewa dan iblis, Istana Bintang pecah menjadi organisasi yang paling dihormati di benua cemerlang dan disembah oleh semua orang. Istana ini pernah melampaui status alam dewa. Namun, tidak lama kemudian, Istana Bintang pecah memulai masa pengasingan yang panjang dan jarang muncul di depan umum lagi. Setelah ribuan tahun mengalami kesulitan, hanya sedikit orang yang mengingat nama Istana Bintang Rusak. Di sisi lain, alam dewa telah berkorban banyak untuk rakyat benua cemerlang, tetapi para pahlawan ras manusia itu telah lenyap sepenuhnya. Kalau bukan karena Ruan Yingze yang bekerja sama dengan Shen Duan dan yang lainnya untuk menduduki keluarga burung vermilion, Shen Yanxiao tidak akan pernah mempunyai kesempatan untuk mengetahui bahwa ada sekelompok ahli seperti itu di benua cemerlang. Agak mencurigakan mengapa Istana Bintang Rusak menghilang tanpa jejak. Saudara Siyu menyebutkan bahwa selama perang antara para dewa dan iblis, orang-orang dari Istana Bintang Rusak itu tidak tahu tentang pemindahan aura pertempuran dan sihir. Jika bukan karena peningkatan kekuatan Shen Yifeng, saya yakin kita tidak akan tahu tentang pemindahan aura pertempuran. Jika demikian, dapatkah kita menyimpulkan bahwa Istana Bintang Rusak yang sangat rendah hati pada periode selanjutnya sebenarnya karena mereka mengetahuinya setelah mereka bersentuhan dengan pemindahan aura pertempuran? Shen Yanxiao menggigit sumpitnya dan mengerutkan kening. Bekas Istana Bintang Rusak masih dapat menyandang nama Balai Pahlawan. Namun saat ini, mereka hanya tinggal nama saja. Baik itu transfer aura pertempuran atau perdagangan budak, semua ini adalah tindakan yang sangat jahat. Tepat saat mereka berdiskusi, sosok yang dikenalnya tiba-tiba muncul di pintu masuk. Su He. Shen Yanxiao menatap pria terengah-engah yang berdiri di pintu dengan heran. Tuan. Su He melangkah maju ke Shen Yanxiao, wajahnya yang tegas menunjukkan sedikit perjuangan. Kenapa kamu di sini? Su He seharusnya sedang menambang bersama tim penambangan saat ini. Kenapa dia muncul di Scar of Oblivion? Tuanku, apakah Anda di sini untuk Istana Bintang Rusak? Su He tidak menjawab Shen Yanxiao. Dia hanya menatapnya dengan penuh tekad. Ya, Shen Yanxiao mengangguk. Aku tahu di mana Istana Bintang Rusak itu, kata Su He. Apa? Shen Yanxiao tercengang saat melihat pria yang membuatnya merasa nyaman ini. Pertama kali bertemu Su He, dia melindungi Yin Jiuchen dengan sekuat tenaga. Setelah itu, penampilannya di Sun Never Sets juga sangat luar biasa. Shen Yanxiao selalu menghormati Su He. Su He menggertakkan giginya dan menarik napas dalam-dalam. Tuanku, ada beberapa hal yang belum kukatakan dengan jujur kepadamu. Ada apa? Shen Yanxiao tidak bisa lagi melihat Su He. Tuanku, sudah kukatakan bahwa aku lolos dari orang-orang itu. Bagi mereka, aku adalah pecundang. Namun, sebelum mereka menangkapku untuk sebuah eksperimen, aku. Jejak perjuangan muncul di wajah Su He dan masa lalu yang tak tertahankan membuatnya mengepalkan tinjunya. Saya adalah anggota Istana Bintang Rusak. Bukan hanya Shen Yanxiao yang terkejut, bahkan Qixia dan yang lainnya pun tercengang. Aku bergabung dengan Istana Bintang Rusak 300 tahun yang lalu. Sebelumnya, aku adalah penguasa kota kerajaan ke-7. Saat itu, ketika aku baru saja naik pangkat ke kelas 2, aku diundang untuk bergabung dengan Istana Bintang Rusak oleh seorang utusan yang dikirim oleh Istana Bintang Rusak. Saat itu, aku sangat bersemangat. Aku tidak menyangka akan diundang oleh organisasi itu. Namun, setelah aku memasuki Istana Bintang Rusak, aku menyadari bahwa semuanya tidak sesederhana yang kubayangkan. Jejak rasa sakit muncul di wajah Su He. Bab 1638, Kejahatan Istana Bintang Rusak 2. Ada 3 orang lain yang memasuki Istana Bintang Rusak pada saat yang sama denganku. Mereka semua adalah ahli yang baru saja menerobos ke promosi kelas 2. Setelah kami memasuki Istana Bintang Rusak, para sage dari Istana Bintang Rusak membawa kami pergi untuk beberapa ujian. Setelah itu, mereka menyuruh kami menelan sejenis pil obat bercahaya yang dapat membantu aura pertempuran dan sihir kami tumbuh. Saat itu, aku tidak ragu bahwa Istana Bintang Rusak akan melakukan sesuatu yang merugikan bagi kami dan melakukan segalanya sesuai dengan instruksi para sage. Setelah memakan pil itu, aku bisa merasakan aura pertempuran di tubuhku tumbuh liar. Dalam waktu kurang dari sebulan, aku menerobos peringkat lain setelah promosi kelas 2. Hanya ada rasa sakit di wajah Su He dan tidak ada sedikit pun jejak kebahagiaan. Selama lebih dari 200 tahun di Istana Bintang Rusak,
kami akan mengonsumsi pil obat setiap setengah tahun. Setelah setiap kali mengonsumsi, kekuatan kami akan meningkat pesat. Namun, seorang Arkmagus kelas 2 yang memasuki Istana Bintang Rusak pada saat yang sama denganku tiba-tiba terserang penyakit serius. Dalam waktu kurang dari seminggu, ia berubah dari seorang pria kuat menjadi seorang pria tua kurus di depan mataku. Awalnya, aku tidak terlalu memperhatikannya dan mengira itu adalah penyakit aneh. Namun, seiring semakin banyaknya rekan-rekanku yang meninggal, aku samar-samar merasakan ada yang tidak beres. Su He terdiam sejenak, seakan-akan teringat akan suatu kejadian yang mengerikan. Wajahnya berubah pucat pasi. Baru pada giliranku aku menyadari bahwa mereka sama sekali tidak sakit. Sebaliknya, aura pertempuran dan sihir mereka diekstraksi secara paksa dan mereka mati karena kelelahan. Pil obat yang kami konsumsi sebelumnya pada dasarnya terbuat dari energi yang diekstraksi dari tubuh orang lain. Istana Bintang Rusak menggunakan yang kuat untuk memelihara yang kuat. Mereka mengalokasikan pil obat untuk setiap anggota baru yang memasuki Istana Bintang Rusak. Namun, jika kemajuan mereka tidak cukup cepat, mereka akhirnya akan menjadi barang tumbal untuk pil obat. Kami semua adalah barang tumbal. Semua aura pertempuranku diekstraksi, tetapi aku tidak pingsan dan mati seperti orang-orang itu. Orang-orang dari Istana Bintang Rusak tampaknya berpikir bahwa aku masih berguna, jadi mereka menyerahkanku kepada para penyihir yang mempelajari keterampilan terlarang. Akibatnya, aku menjadi monster yang tidak manusiawi. Su He menceritakan semuanya sekaligus. Apa yang dia katakan berdampak besar pada Shen Yanxiao dan yang lainnya. Sejak awal, Shen Yanxiao menduga bahwa Istana Bintang Rusak ada hubungannya dengan para penyihir itu. Dan sekarang setelah mendengar perkataan Su He, dia semakin yakin dengan tebakannya. Tuan, saya tidak bermaksud menyembunyikannya dari Anda. Hanya saja, orang-orang dari Istana Bintang Rusak itu terlalu tidak berperi kemanusiaan. Saya khawatir jika saya menceritakan semuanya kepada Anda, itu akan membawa masalah yang tidak perlu bagi Sun Neversetts. Setelah 2 kali dijadikan kelinci percobaan, Su He benar-benar putus asa. Jika dia tidak bertemu Shen Yanxiao, dia akan menjadi budak yang mati rasa selama sisa hidupnya. Seorang ahli kelas 2 yang pernah mendominasi suatu wilayah telah jatuh hingga dijual sebagai budak. Perbedaan antara kedua status tersebut dapat dibayangkan. Jika bukan karena pencarian Shen Yanxiao terhadap Istana Bintang Rusak, Su He mungkin tidak akan pernah menceritakan kepada siapapun tentang masa lalunya yang tragis. Namun, ketika dia mengetahui bahwa Shen Yanxiao akan pergi ke Scar of Oblivion untuk mencari Broken Star Palace, dia tidak bisa lagi duduk diam. Pada hari Shen Yanxiao dan yang lainnya meninggalkan Sun Neversetts, Su He bergegas datang dengan kecepatan penuh. Dia tidak ingin melihat sesuatu terjadi pada Shen Yanxiao dan yang lainnya. Shen Yanxiao seperti orang tua kedua baginya. Dia tidak akan pernah membiarkan Istana Bintang Rusak menyakiti dermawannya. Bab 1639, Kejahatan Istana Bintang Rusak 3. Tuanku, jika Anda benar-benar ingin menemukan Istana Bintang Rusak, saya bisa membawa Anda ke sana. Su He menarik napas dalam-dalam dan menatap Shen Yanxiao. Shen Yanxiao tidak langsung menjawab pertanyaan Su He. Dia hanya menatapnya dengan heran. Dia tidak menyangka latar belakang Su He begitu kuat, dia juga tidak menyangka Istana Bintang Rusak akan dengan berani menggunakan anggota mereka sebagai sumber aura pertempuran. Istana Bintang Rusak ada di bekas luka kelupaan, kan? Tanya Shen Yanxiao. Ya, Su He mengangguk. Bawa kami ke sana, kata Shen Yanxiao. Tentu saja, Su He tidak ragu lagi. Duduklah dan makanlah sesuatu dulu. Kita akan berangkat malam ini. Shen Yanxiao memberi isyarat kepada Tang Nazi untuk menambahkan bangku, dan Su He duduk dengan tenang. Su He bergegas ke sini tanpa makan atau minum setetes air pun. Bibirnya kering dan pecah-pecah. Begitu dia duduk, Qixia menuangkan secangkir air untuknya. Su He menatap Qixia dengan penuh rasa terima kasih lalu menghabiskan minumannya. Kau sudah lama berada di Istana Bintang Rusak. Bisakah kau memberitahu kami apa yang ada di dalamnya? Yang Si menatap Su He. Ia terkejut dengan identitas Su He dan bersimpati dengan keadaannya. Namun, ia penasaran dengan Istana Bintang Rusak. Ada banyak rumor tentang Istana Bintang Rusak di benua cemerlang, tetapi hanya sedikit orang yang pernah ke sana. Su He tidak hanya pernah ke sana, tetapi dia juga telah tinggal di sana selama lebih dari 2 abad.
Dia seharusnya mengenal Istana Bintang Rusak seperti punggung tangannya. Suhe berkata, saya tidak tahu berapa banyak anggota di Istana Bintang Rusak. Setelah bergabung, kami akan ditempatkan di ruangan tertentu dan jangkauan aktivitasnya terbatas pada lantai kami. Ada sekitar 100 orang di lantai tempat saya tinggal, dan semuanya telah berada di Istana Bintang Rusak selama kurang dari 500 tahun. Istana Bintang Rusak sangat besar dan totalnya ada 7 istana, dengan masing-masing istana memiliki 13 lantai. Setiap orang yang bergabung dengan Istana Bintang Rusak akan memiliki seorang sage yang ditugaskan khusus untuk membimbing pelatihan mereka. Kami tidak perlu melakukan apapun di Istana Bintang Rusak pada hari-hari biasa dan selain pelatihan. Terkadang hanya sage yang menerima misi, tetapi ini sangat jarang. Saat itu, mereka mengira Istana Bintang Pecah adalah surga bagi mereka yang kuat. Mereka mengira mereka akan hidup tanpa beban, tanpa kekurangan makanan atau pakaian. Mereka juga mengira mereka akan diberi cukup pil obat untuk memotivasi mereka agar lebih maju. Mereka juga mengira mereka dapat memanfaatkan waktu luang mereka untuk berkultivasi. Akan tetapi, baru setelah kebenaran terungkap, Suhe mengetahui bahwa latihan tiada henti yang mereka lakukan hanyalah untuk menyediakan sumber aura pertempuran bagi anggota Istana Bintang Rusak lainnya. Mereka bagaikan ternak yang menunggu untuk disembelih. Mereka terus memperkaya diri selama berabad-abad tinggal di Istana Bintang Rusak, menunggu untuk disembelih pada akhirnya agar hasil pelatihan mereka dapat disita. Sejauh yang aku tahu, 200 tahun pertama bergabung dengan Istana Bintang Rusak aman. Selama periode itu, kau akan memperoleh lingkungan terbaik untuk bercocok tanam. Namun, jika kekuatanmu tidak memenuhi standar mereka setelah 200 tahun, kau akan direndahkan menjadi domba kurban. Ada banyak korban seperti Suhe, tetapi kebanyakan dari mereka sudah mati. Suhe memiliki fisik yang bagus dan untungnya selamat, tetapi selamat tidak berarti dia bisa lolos dari jurang penderitaan. Dia dipindahkan dari Istana Bintang Rusak yang jahat dan licik ke para penyihir gila itu. Suhe tampaknya hidup dalam mimpi buruk. Apakah anggota Istana Bintang Rusak lainnya tidak akan curiga? Tang Nazi sedikit mengernyit. Semua orang di sekitar mereka akan mati secara misterius satu demi satu. Itu adalah sesuatu yang akan membuat semua orang curiga. Suhe menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak seorang pun akan percaya bahwa penampakan Istana Bintang Rusak yang sebenarnya akan begitu mengerikan tanpa mengalaminya sendiri. Bab 1640, menyelinap ke Istana Bintang Rusak 1. Dari Hall of Heroes sampai neraka pembantaian yang kuat, tak seorang pun dapat membayangkannya. Bagaimana kita bisa memasuki Istana Bintang Rusak? Tanya Sen Yan Xiao. Suhe berkata, tidak sulit untuk memasuki Istana Bintang Pecah. Sebenarnya, Istana Bintang Pecah telah meninggalkan pintu masuk di area ini. Namun, pintu masuk itu sangat tersembunyi dan tidak ada yang bisa mendeteksinya. Di mana? Toko kelontong di ujung kanan. Ada terowongan yang mengarah langsung ke belakang. Selama Anda melewati terowongan, Anda dapat memasuki Istana Bintang Rusak. Akhirnya, mereka menemukan arah menuju Istana Bintang Pecah dan memastikan bahwa istana itu memang ada di bekas luka kelupaan. Sen Yan Xiao dan yang lainnya mengikuti Suhe ke toko kelontong saat malam tiba. Di dalam toko tua yang berantakan itu, hanya ada dua orang tua yang menjaga ruangan. Sen Yan Xiao mengucapkan dua mantra tidur dan mereka pun tertidur. Tak lama kemudian, mereka menemukan pintu masuk terowongan di gudang itu. Burung Vermilion, segera kembali ke Sun Never Sets dan suruh Fruit membawa semua iblis tingkat lanjut ke Scar of Oblivion. Sen Yan Xiao menyipitkan matanya. Karena dia telah menemukan jalannya, maka dia tidak perlu bersikap sopan kepada Broken Star Palace. Burung Vermilion segera menerima perintah dan kembali. Selama burung Vermilion pergi, dia dan Sen Yan Xiao akan menjaga hubungan mental untuk menentukan lokasi masing-masing. Mereka berjalan melalui terowongan. Di lorong sempit itu, hanya kristal cahaya di tangan mereka yang bisa menerangi terowongan di depan. Lorong yang rendah dan menyesakkan itu dipenuhi dengan suasana yang menyesakkan. Tangan Suhe gemetar. Ia tidak pernah menyangka akan kembali ke sana. Setelah berjalan cukup lama, mereka akhirnya meninggalkan terowongan itu. Di hadapan mereka terdapat sebuah lembah yang dalam di bawah tanah dengan bebatuan mengerikan yang tersingkap di dalam tanah. Dilihat dari jauh, tampak 7 istana yang tinggi dan megah didirikan di lembah. Istana Bintang Rusak, sebuah organisasi yang telah tersembunyi selama hampir 10.000 tahun, akhirnya ditemukan oleh Sen Yan Xiao.
Shen Yanxiao dan yang lainnya bergerak mendekat dan melihat ada banyak orang berjubah hitam berpatroli di depan setiap istana. Pertahanannya ketat, jadi akan sulit bagi mereka untuk masuk. Aku akan masuk dan melihat-lihat. Tunggu di sini. Shen Yanxiao menyipitkan matanya. Tidak ada tempat yang bisa menghentikan dewa pencuri itu. Tidak seorang pun yang dapat menghentikan Shen Yanxiao pada saat itu. Di tengah gelapnya malam, pencuri yang lincah itu bersembunyi di bawah sinar bulan dan menyembunyikan dirinya dengan sempurna dalam kegelapan. Shen Yanxiao dengan mudah melewati pertahanan dan menyelinap ke istana pertama. Istana yang sangat besar itu mirip dengan labirin. Pilar-pilar batu yang tinggi berdiri di aula dan aksesoris yang terbuat dari emas dan perak dapat terlihat di mana-mana. Seluruh istana memancarkan kesan mewah. Mereka yang tidak tahu mungkin akan menganggap tempat ini sebagai istana. Malam baru saja tiba, tetapi orang-orang dari Istana Bintang Rusak belum beristirahat. Beberapa orang bijak berjubah berjalan di aula sambil membawa beberapa botol ramuan ajaib. Batch pil obat ini telah selesai. Seorang pria muda berusia sekitar 27 hingga 28 tahun tanpa ekspresi menyerahkan botol di tangannya kepada pria tua itu. Orang tua itu mengenakan cincin yang melambangkan Istana Bintang Pecah. Dia mengambil botol itu dari pemuda itu dan bertanya, apakah ada yang selamat? Tidak, fisik mereka tidak begitu bagus. Kami sudah pernah menghadapi mereka, kata pemuda itu sambil mengerutkan bibirnya. Orang tua itu mengerutkan kening. Tuan Ouyang sudah mendesak kita. Jika kita tidak dapat menemukan kandidat yang cocok, kita tidak akan dapat menjelaskan diri kita sendiri. Bab 1641, menyelinap ke Istana Bintang Rusak 2. Jantung Shen Yanxiao berdebar kencang. Tuan Ouyang. Mungkinkah itu Ouyang Huanyu? Shen Yanxiao sudah tahu tentang hubungan antara Ouyang Huanyu dan para penyihir. Namun, dia tidak menyangka Ouyang Huanyu memiliki hubungan dekat dengan Istana Bintang Rusak. Dilihat dari nada bicara Sage, dia seharusnya sangat menghormati Ouyang Huanyu. Perlakuan seperti itu jarang terlihat di Istana Bintang Rusak. Bahkan para penguasa keempat negara itu bagaikan semut di hadapan Istana Bintang Rusak. Di seluruh benua cemerlang, hanya ada sedikit orang yang dapat menarik perhatian Istana Bintang Rusak. Sejujurnya saya tidak dapat menemukan kandidat yang cocok. Yang mulia, sebenarnya saya penasaran. Mengapa Tuan Ouyang harus memilih subjek tes yang cocok dari orang-orang yang tidak berguna itu? Pemuda itu agak bingung. Orang tua itu berkata, Luoke, sudah berapa lama kamu berada di Istana Bintang Rusak? Pemuda itu terkejut. Sudah 800 tahun. 800 tahun. Kalau begitu, Anda seharusnya masih belum menyadari beberapa hal. 1000 tahun yang lalu, Tuan Ouyang menggunakan ampas obat dari dunia luar untuk menyelesaikan suatu prestasi yang sangat mengejutkan. Eksperimennya saat itu hampir sempurna, tetapi orang-orang yang kami kirim tidak memberinya keajaiban lagi. Saya yakin Tuan Ouyang berharap dapat menciptakan karya sempurna lainnya, kata lelaki tua itu. Perkataan orang tua itu mengejutkan Shen Yanxiao. 1000 tahun yang lalu, Ouyang Huanyu sudah ada 1000 tahun lalu, dan dia bahkan sudah mulai menggunakan manusia untuk eksperimen integrasi ras. Bagaimana itu mungkin? Kejatuhan Warlock terjadi ratusan tahun yang lalu. Sebelumnya, Warlock benua brilian sebelum memulai penelitian mereka tentang Forbidden Skills. Saat itu, sudah bertahun-tahun berlalu sejak saat yang disebutkan lelaki tua itu. Jelas, eksperimen Ouyang Huanyu jauh lebih awal daripada Warlock tersebut. Shen Yanxiao menyipitkan matanya. Siapakah Ouyang Huanyu? Mengapa dia sengaja meneliti integrasi ras? Informasi yang baru saja diterimanya telah menjungkirbalikkan banyak teori Shen Yanxiao sebelumnya. Dia selalu percaya bahwa Ouyang Huanyu hanya berhubungan dengan Warlocks setelah dia menjadi dekan Saint Laurent Academy. Selain itu, dia diam-diam mendukung penelitian Forbidden Skills. Namun, tampaknya penelitian Ouyang Huanyu tentang Forbidden Skills jauh lebih maju daripada Warlocks. Apakah kamu mengacu pada orang itu? Luo tiba-tiba memikirkan sesuatu dan mengungkapkan sedikit keraguan. Itu dia, lelaki tua itu mengangguk. Saya selalu bertanya-tanya bagaimana seseorang bisa memiliki prestasi setinggi itu di usia yang begitu muda dan bahkan mendapatkan dukungan dari kepala istana untuk menjadi anak angkatnya. Jadi begitulah adanya, Luo tiba-tiba menyadari sesuatu. Dan dia sering meninggalkan Istana Bintang Rusak. Mungkinkah dia pergi menemui Tuan Ouyang? Tanya Luo.
Orang tua itu mengangguk. Dia sangat berarti bagi Tuan Ouyang. Setiap kali harus mengangkut ampas, Tuan Ouyang selalu meminta dia untuk mengambil tindakan sendiri. Luo Ke berkata dengan nada tidak setuju, kalau begitu, dia tampaknya lebih dekat dengan Tuan Ouyang. Sebelumnya, kepala istana jelas-jelas telah memintanya untuk menjalankan misi, tetapi dia menolaknya 3 atau 4 kali, sehingga menyia-nyiakan rasa hormat kepala istana kepadanya. Semua orang di Istana Bintang Rusak menganggap kepala istana sebagai dewa tertinggi mereka. Namun, ada satu keberadaan khusus yang tidak pernah mendengarkan Palace Master tetapi menikmati lingkungan terbaik di Broken Star Palace. Banyak orang di istana tidak puas dengan itu. Akan tetapi, kepala istana tetap menghargai orang itu, jadi mereka yang tidak puas hanya bisa menggertakkan gigi. Bab 1642, menyelinap ke Istana Bintang Rusak 3. Tidak perlu membahas ini lebih lanjut. Kepala istana tentu punya rencananya sendiri. Orang tua itu tidak berniat membahas masalah ini lebih lanjut. Jadi Luo Ke hanya bisa menutup mulutnya. Aku akan mengirimkan barang-barang itu kepadanya sekarang juga, dan jangan sebutkan apa yang kau katakan malam ini. Jika orang lain mendengarnya, aku tidak tahu berapa banyak masalah lagi yang akan ditimbulkannya, perintah lelaki tua itu. Ya, setelah berkata demikian, lelaki tua itu berbalik dan pergi dengan pil obat yang baru disempurnakan. Shen Yanxiao diam-diam mengikuti di belakang lelaki tua itu. Dia penasaran siapakah orang yang dibicarakan kedua anggota Istana Bintang Rusak ini, orang yang dapat dianggap sebagai karya Ouyang Huanyu yang paling sempurna. Di antara 8 ras utama di dunia, Lan Fengli telah mengintegrasikan 7 ras dalam dirinya. Dari percakapan Luo Ke dan lelaki tua itu, jelas bahwa pihak lain lebih menonjol daripada Lan Fengli di hati Ouyang Huanyu. Mengikuti di belakang lelaki tua itu, Shen Yanxiao langsung tiba di lantai 13 istana. Lelaki tua itu berhenti di depan pintu dan ragu-ragu sejenak sebelum mengangkat tangannya untuk mengetuk pintu. Tuan Muda Sun, pil obat yang diracik oleh kepala istana untuk Anda sudah siap. Meskipun ekspresi lelaki tua itu tidak berubah, suaranya sangat tegang. Mereka yang bisa menjadi orang-orang terhormat di Istana Bintang Rusak semuanya adalah profesional hebat yang telah melalui promosi kelas 2. Mereka sudah berada di atas puluhan ribu orang, bahkan para raja pun berkhayal jika mereka ingin mendapatkan perlakuan baik dari mereka. Sulit dibayangkan siapa gerangan yang bisa membuat orang bijak dari Istana Bintang Pecah ini begitu gugup. Tidak ada suara di dalam ruangan itu dan sesaat kemudian, pintu dibuka perlahan. Wajah yang membeku dalam es tiba-tiba muncul. Dia adalah seorang pemuda yang tampak berusia sekitar 16 hingga 17 tahun. Wajahnya sempurna, tetapi dinginnya wajahnya menusuk tulang. Sikap dingin Siu adalah semacam sikap acuh tak acuh yang tinggi di atas saat ia memandang rendah orang lain. Itu adalah perasaan berdiri di puncak, kesepian dan terasing. Pemuda yang berdiri di balik pintu itu begitu dingin hingga membuat bulu kuduk berdiri. Seolah-olah saat menatap matanya, seseorang dapat merasakan nyeri yang menusuk tulang menyebar ke seluruh tubuh. Dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin dan menyebar keluar. Meskipun pemuda itu tidak mengatakan sepatah kata pun, hal itu tetap membuat orang merasa sangat tertekan dan takut. Shen Yanxiao pernah mengalami perasaan ini ketika pertama kali bertemu Lan Fengli. Namun, dibandingkan dengan Lan Fengli, Tuan Muda Sun, ini jauh lebih dingin. Itu adalah kekejaman yang terpendam dalam tulangnya. Lan Fengli masih bisa menyembunyikannya, tetapi sikap dingin dan niat membunuh pemuda itu telah menyebar ke seluruh tubuhnya. Seperti iblis dari jurang, ketika lelaki tua itu melihat lelaki muda itu, punggungnya jelas menegang dan otot-ototnya menegang. Obat, pemuda dingin itu pelit dengan kata-katanya. Orang tua itu buru-buru menyerahkan botol itu, tangannya yang tua gemetar. Setelah menerima botol itu, pemuda itu berbalik dan memasuki ruangan tanpa berkata apa-apa sebelum menutup pintu rapat-rapat. Di balik pintu itu ada ruangan yang sangat sederhana. Tempat tidur, meja, dan kursi adalah perabotan yang ada di ruangan itu. Pemuda itu berjalan ke meja dan duduk dengan acuh tak acuh. Dengan cekatan ia menuangkan pil obat dalam botol ke tangannya. 3 pil obat yang memancarkan cahaya redup diam-diam diletakkan di telapak tangannya dan ia langsung mengangkat tangannya untuk membawa pil obat itu ke bibirnya. Namun, saat ia hendak menelannya, tatapan matanya tiba-tiba berubah tajam dan sosok rampingnya melesat ke jendela seperti hantu. Dengan sekali tarikan tangannya, ia merobek tirai itu menjadi berkeping-keping.
Di balik tirai itu ada jendela tembus pandang dengan cahaya bulan yang perlahan masuk. Bab 1643, Pria Muda Gila 1. Ada sedikit keraguan di mata pemuda itu. Dia menatap pemandangan malam di luar jendela dan kembali ke meja untuk duduk. Kemudian, dia dengan cepat menelan pil obat dan berbaring untuk beristirahat. Tempat tidur kayu tua itu mengeluarkan suara berderit dan tubuh pemuda itu menyebabkan tempat tidur itu sedikit ambruk. Di bawah tempat tidur sempit itu, sesosok tubuh mungil tengah berbaring di lantai seperti seekor citah yang menunggu kesempatan. Ekspresi Shen Yanxiao tidak terlihat baik. Siapa yang bisa memberitahunya dari mana pemuda abnormal ini berasal? Dia memanfaatkan kesempatan itu untuk menyelinap ke dalam ruangan dan sebelum dia sempat melakukan apapun, bajingan itu tampaknya menyadari sesuatu dan langsung menutup pintu. Jika bukan karena Shen Yanxiao cukup pintar untuk mengubah posisinya di balik tirai tebal tempat dia bersembunyi, dia mungkin akan ditemukan oleh si cabul itu dan melawannya. Keahlian Shen Yanxiao benar-benar terjamin. Kulit putih pucat dari 3 orang besar Silver Hands juga membuktikan hal ini. Namun, beberapa saat yang lalu, pemuda itu tampaknya telah menemukan keberadaannya, dan ini membuat Shen Yanxiao bingung. Dia jelas memiliki kalung cahaya bulan yang menyembunyikan auranya. Berbicara secara masuk akal, tidak peduli seberapa kuat persepsi orang cabul ini, dia seharusnya tidak menemukan jejaknya. Shen Yanxiao merasa sedikit menyesal. Jika dia tahu lebih awal, dia tidak akan menyelinap ke ruangan ini karena penasaran. Awalnya dia mengira akan ada rahasia yang tak terucapkan di ruangan ini yang berhubungan dengan Ouyang Huanyu. Namun, melihat ruangan yang kosong seperti bangsal rumah sakit ini, Shen Yanxiao benar-benar bertanya-tanya apakah si idiot bernama Luo Ke itu sudah gila. Bagaimana mungkin perlakuan seperti itu dianggap tinggi oleh kepala istana? Perabotan yang ada sangat sedikit. Bahkan ada rangka tempat tidur tua. Shen Yanxiao bersumpah bahwa bahkan ruang bawah tanah Sun Never Sets jauh lebih nyaman daripada tempat ini. Seorang dewa pencuri telah memasuki ruangan kosong itu. Meskipun dia memiliki 3 kepala dan 6 lengan, dia tidak dapat menyembunyikan dirinya sepenuhnya. Saat ini, Shen Yanxiao ingin sekali keluar dan menghajar si idiot bernama Luo Ke itu. Apa dia punya otak? Tidak bisakah kau bicara omong kosong? Apakah begini cara kepala istana menilai seseorang? Apakah Anda yakin ini bukan penyiksaan? Rencananya gagal. Shen Yanxiao yakin tidak ada dokumen rahasia di ruangan itu. Dia ingin pergi, tetapi tindakan pemuda itu membuatnya waspada. Meskipun dia telah menjadi profesional tingkat lanjut, dia tahu bahwa dia bukanlah lawan Lan Fengli dengan kekuatannya saat ini. Terlebih lagi, Ouyang Huanyu menganggap pemuda ini lebih tinggi dari Lan Fengli. Hanya Tuhan yang tahu apakah dia adalah pembunuh kedua. Jika mereka berkelahi, dia mungkin akan dibunuh oleh anak ini sebelum Xiu dan yang lainnya bisa menyelamatkannya. Shen Yanxiao merasa sangat menyesal. Dia sangat pintar sehingga dia bisa menipu orang untuk sesaat. Namun, Shen Yanxiao kini hanya bisa berbaring di tanah, tidak berani bergerak sembarangan karena bisa memperlihatkan jejaknya. Dari waktu ke waktu, ia bisa mendengar suara berderit tempat tidur saat pemuda itu membalikkan badan. Pada jarak sedekat itu, suara itu merupakan siksaan luar biasa bagi Shen Yanxiao. Di tengah malam, Shen Yanxiao mencoba bergerak. Alhasil, pemuda di ranjang itu tampaknya merasakan sesuatu dan tiba-tiba bergerak. Gerakan itu membuat Shen Yanxiao mundur karena terkejut. Ia bersumpah bahwa ia tidak mengeluarkan suara apapun, bahkan nafasnya pun ditekan dengan paksa. Shen Yanxiao, yang tidak berani bertindak gegabah, hanya bisa berbaring di bawah tempat tidur dan menghabiskan malam yang panjang. Bab 1644, Pria Muda Gila 2. Ketika sinar matahari pertama bersinar melalui jendela, mata Shen Yanxiao menjadi merah. Dia tidak dapat bersantai sepanjang malam. Dia mencoba menyelinap beberapa kali, tetapi setiap kali dia bergerak, pasti akan ada suara di tempat tidur. Shen Yanxiao bahkan menduga bahwa dia telah menemukan keberadaannya, tetapi karena suatu alasan, dia tidak menariknya keluar dan mencabik-cabiknya. Tak lama kemudian, pikirannya terkonfirmasi. Saat Shen Yanxiao tengah memikirkan cara untuk melarikan diri dengan cepat, dia tiba-tiba menyadari ada gerakan kecil di tempat tidur dan langsung menjadi waspada. Pemuda itu membalikkan badan seperti seekor citah dan berjongkok untuk melihat. Namun, tidak ada apa-apa di bawah tempat tidur. Pemuda itu mengernyitkan dahinya, merasa intuisinya benar. Sayangnya,
dia tidak menyadari bahwa Shen Yanxiao, yang telah bersembunyi di bawah tempat tidur sepanjang malam, telah berlari keluar begitu dia berjongkok. Saat ini, dia sedang berjongkok di tempat tidurnya. Seperti yang diduga, dia telah menemukannya. Shen Yanxiao menggertakkan giginya saat melihat ke arah kamar yang tidak ada tempat untuk bersembunyi. Tepat saat pemuda itu berdiri, terdengar ketukan di pintu. Shen Yanxiao memanfaatkan kesempatan ini dan kembali ke kolong tempat tidur. Waktunya tepat, tidak membiarkan pemuda itu melihat sedikit pun bayangannya. Pemuda itu membuka pintu dan seorang pria berkata, "Tuan Muda Sun, Tuan Istana punya sesuatu untuk didiskusikan dengan Anda." Pemuda itu tidak menanggapi dan langsung menutup pintu dan pergi. Setelah memastikan pihak lain telah pergi, Shen Yanxiao turun dari tempat tidur. "Ouyang Huanyu, bajingan tua itu, dari mana dia mendapatkan orang mesum seperti itu? Kemampuanku sudah di puncak kesempurnaan, tetapi dia masih bisa menemukan kekurangannya. Ini tidak masuk akal." Shen Yanxiao kelelahan setengah mati, tetapi dia tidak tahu apa yang salah sehingga dia ditemukan oleh lawannya. Mengambil keuntungan dari ketidakhadiran pemuda abnormal itu, Shen Yanxiao segera menyelinap pergi. Walaupun saat itu siang hari, dengan keahliannya, mustahil bagi Istana Bintang Rusak untuk menemukannya. Tentu saja tidak akan menjadi masalah jika dia tidak bertemu dengan orang mesum itu. Setelah menjelajahi Istana Bintang Pecah sejenak, Shen Yanxiao menemukan bahwa selain lantai 13, situasi lantai lainnya pada dasarnya sama dengan apa yang disebutkan Su He sebelumnya. Ada lebih dari 100 orang di setiap lantai dan orang-orang itu jarang meninggalkan kamar mereka. Semua orang mengunci diri di kamar mereka dan berlatih tanpa henti. Selain itu, dekorasi kamar mereka sama dengan milik pemuda abnormal itu. Sangat sederhana sehingga membangkitkan rasa kasihan dalam dirinya. Namun, orang-orang itu tampaknya tidak peduli dengan hal itu. Setelah sarapan, mereka melanjutkan latihan mereka. Shen Yanxiao sudah menjadi iblis saat dia berlatih, tetapi dibandingkan dengan mereka, dia merasa hanya dialah yang waras. Selain mereka yang terus berlatih, ada juga kelompok yang berpatroli di dalam dan luar Istana Bintang Rusak. Mereka semua mengenakan jubah hitam dan penampilan mereka tidak dapat dilihat. Shen Yanxiao menghindari penjaga yang berpatroli dan mencoba mencari tempat di mana Istana Bintang Rusak melakukan eksperimen aura pertempuran dan transfer sihir. Tepat saat dia bersiap meninggalkan aula untuk melihat ke tempat lain, dia tiba-tiba melihat pria bernama Luo Ke di koridor. Di samping Luo Ke ada seorang pemuda bertubuh pendek dan berpenampilan biasa. Dia mengikuti Luo Ke dengan takut-takut. "Ah Qi, ikut aku untuk mengambil pil obat nanti. Jangan bersikap canggung begitu." Luo Ke menatap pemuda di sampingnya dengan ketidakpuasan, matanya penuh dengan penghinaan. Bab 1645, Transfer Jahat 1. "Ya," Ah Qi mengangguk dengan takut-takut. Dia baru saja memasuki Istana Bintang Rusak. Meskipun kekuatannya cukup bagus, dia berada di urutan terbawah dalam daftar orang yang lulus ujian. Ujian ini menguji seberapa besar kekuatan mereka meningkat setiap 250 tahun. Jika mereka tidak memenuhi persyaratan, mereka akan diseret menjadi subjek uji coba transfer aura pertempuran. Setidaknya, kembangkan otakmu. Jangan malu-malu sepanjang hari. Kamu adalah veteran Istana Bintang Rusak. Jika para pendatang baru itu melihatmu seperti ini, bukankah itu akan memalukan bagi kita? Luo Ke yang tunduk di depan Sage bersikap sombong di depan Ah Qi. "Tunggu di sini. Aku akan memberitahu Sage." Setelah Luo Ke mengatakan itu, dia pergi. Ah Qi berdiri sendirian di aula dan menunggu. Saat itu masih pagi dan semua orang di Istana Bintang Rusak sedang berlatih. Jadi, hanya Ah Qi yang ada di aula besar itu. Shen Yanxiao menyipitkan matanya. Melihat gadis pendek yang berdiri di aula, dia memikirkan sebuah rencana. "Halo," sebuah panggilan lembut menarik perhatian Ah Qi. Meskipun Ah Qi bukan yang terbaik di Istana Bintang Rusak, kekuatannya telah meningkat ke tingkat profesional hebat dari promosi kelas 2. Ah Qi menoleh dengan bingung saat mendengar seseorang memanggilnya. Namun, sebelum dia bisa mengenali orang di depannya, dia berdiri terpaku di tempat seolah-olah dia tertegun. Shen Yanxiao perlahan menatap Ah Qi yang berada di bawah kutukannya dan menyeretnya ke sudut aula. Shen Yanxiao langsung melepaskan jubah Ah Qi dan meminum sebotol ramuan penyamaran herbalis hebat. Ramuan penyamaran herbalis hebat dapat mengubah pengguna menjadi siapapun yang pernah mereka lihat hanya berdasarkan pikiran mereka. Ah Qi memang pendek,
Jadi ketika Shen Yanxiao membungkus dirinya dengan jubahnya, jubah itu dapat menutupi seluruh bentuk tubuhnya. Setelah mengubah penampilannya, Shen Yanxiao menyipitkan matanya dan mengeluarkan air pelarut mayat dari cincin luar angkasanya. Jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Bagaimanapun, cepat atau lambat kau akan mati. Shen Yanxiao tersenyum sambil menatap Ah Qi yang tidak menyadari apa-apa. Dengan bakat Ah Qi, dia tidak akan lulus ujian berikutnya. Terlebih lagi, jika Shen Yanxiao menyerang Istana Bintang Rusak, mungkin tidak ada seorang pun dari Istana Bintang Rusak yang akan keluar hidup-hidup. Shen Yanxiao tidak asing dengan ide menghancurkan mayat dan menghapus jejak. Tidak lama kemudian, hanya ada genangan darah di tanah. Shen Yanxiao mengeluarkan sepotong kapas tipis dari cincin antariksanya dan menyeka darah hingga bersih sebelum memasukkannya kembali ke dalam cincin antariksanya. Semuanya dilakukan dengan sangat rapi. Tidak lama kemudian, Luo kembali. Shen Yanxiao berdiri di aula menggantikan Ah Qi yang sudah meninggal dan menatap Luo dengan wajah tanpa ekspresi. Dasar bodoh, cepatlah pergi. Kenapa kau masih berdiri di sini? Luo sangat marah saat melihat Ah Qi. Ia dianggap berbakat di antara generasi muda Istana Bintang Rusak. Namun, saat ia pergi menemui Sage, ia menemukan bahwa Tuan Muda Sun juga ada di sana. Luo yang sudah tidak puas, tidak berani melampiaskan amarahnya di depan mereka dan hanya bisa melampiaskan amarahnya pada Ah Qi yang tidak bisa melawan. Ya, Shen Yanxiao dengan patuh memainkan perannya, tetapi ada kilatan jahat di matanya. Cepatlah pergi. Secara kebetulan, dua orang tidak berguna telah dikirim hari ini. Hari ini, aku akan membiarkanmu menyaksikan warisan sejati aura pertempuran dan sihir. Itu akan menjadi peringatan bagimu. Jangan bermalas-malasan. Kalau tidak, aku khawatir kau akan menjadi orang berikutnya yang dikirim. Luo menatap Shen Yanxiao dengan senyum palsu. Bab 1646, Transfer Jahat 2. Shen Yanxiao diam-diam mengangkat alisnya tetapi berpura-pura malu. Luo tidak membawa Shen Yanxiao keluar dari aula, tetapi malah berjalan masuk lebih dalam ke aula. Shen Yanxiao merasa aneh. Dia telah menggeledah seluruh aula dari atas ke bawah berkali-kali di pagi hari, dan dia telah mengintip ke hampir setiap ruangan. Namun, selain mereka yang berkonsentrasi pada pelatihan mereka, dia tidak menemukan apapun lagi, belum lagi di mana eksperimen mengenai transfer aura pertempuran dan sihir akan dilakukan. Mungkinkah ada ruangan rahasia di sini? Shen Yanxiao berpikir sambil mengikuti di belakang Luoke. Di balik batu besar 200 meter jauhnya dari 7 istana-istana bintang pecah, beberapa pria anggun dan tampan duduk di tanah tanpa peduli dengan citra mereka. Sudah berjam-jam sejak Shen Yanxiao memasuki Istana Bintang Rusak. Qixia dan yang lainnya telah menunggu di sini sepanjang malam. Sepanjang malam, Tang Nazi tidak tahu bagaimana dia bisa selamat. Ada begitu banyak nyamuk di hutan belantara hingga membuat rambutnya berdiri. Pada saat itu, dia kehilangan perisai cahaya Yan Yu. Jika Yan Yu ada di sini, nyamuk-nyamuk ini tidak akan bisa merusak kulitnya yang halus. Tao Ti, apakah benar-benar tidak apa-apa bagimu untuk makan seperti ini? Qixia duduk di tanah dan menopang dagunya dengan satu tangan sambil menatap Tao Ti yang sedang mengunyah batu dengan gembira. Dia selalu tahu kalau Tao Ti itu rakus, tapi dia tidak menyangka kalau Tao Ti akan begitu rakusnya sampai-sampai dia bisa memasukkan mineral di tanah ke dalam mulutnya. Dari dulu sampai sekarang mulut Tao Ti tidak pernah diam. Setelah makanan yang dibawanya habis, dia benar-benar menggali biji besi yang besar dan mulai menggerogotinya. Adegan itu begitu biadab hingga hampir menghancurkan pandangan dunia Qixia dan yang lainnya. Tidak apa-apa, sambil mengunyah biji besi itu, Tao Ti menjawab pertanyaan Qixia dengan serius. Sebagai seorang pecinta makanan yang telah kelaparan selama lebih dari 100 tahun, selera makan Tao Ti telah melampaui segalanya. Apakah ada kabar dari Xiao Xiao? Qixia mengusap alisnya. Meskipun dia tahu bahwa perut Tao Ti adalah lubang tanpa dasar, dia tetap khawatir bahwa dia akan mengalami gangguan pencernaan saat melihatnya mengunyah batu. Tao Ti tertegun sejenak. Setelah waktu yang lama, dia berkata dengan suara rendah, "Saya pikir guru menyebutkan sebelumnya bahwa dia ingin melihat beberapa eksperimen transfer aura pertempuran." Tao Ti melirik Xiu yang sedang beristirahat dengan mata terpejam dengan perasaan bersalah. Di antara orang-orang ini, satu-satunya yang ia takuti adalah dewa ini. Sebelumnya, kapan itu? Tang Nazi terdiam. Mentalitas pecinta kuliner ini terlalu mengerikan. Mereka telah menunggu berita di sini, tetapi pada akhirnya,
dia hanya peduli tentang makan dan sama sekali lupa bahwa dia perlu melaporkan berita itu. Taoti menelan ludahnya seolah tahu bahwa ia telah melakukan kesalahan. Ia berkata dengan hati-hati, sekitar setengah jam yang lalu. Hicks, dia benar-benar tidak melakukannya dengan sengaja. Dia benar-benar terlalu lapar. Setengah jam yang lalu, Tang Nazi memegang dahinya. Ia berharap bisa mencekik Taoti sampai mati. Tentu saja, premisnya adalah dia bisa mengalahkan pecinta kuliner ini. Selain itu, apa lagi yang dia katakan? Siu, yang tetap diam, tiba-tiba membuka matanya. Taoti langsung gemetar. Dia bahkan tidak berani menggigit biji besi di tangannya. Dia dengan patuh menatap Siu dan berkata, Tuan berkata bahwa dia aman saat ini. Dia menyamar sebagai seseorang dari Istana Bintang Rusak. Sebenarnya, dia tidak terlalu rakus. Hanya saja tuannya tidak dalam bahaya. Kalau tidak, dia tidak akan terus makan. Taoti menemukan alasan yang masuk akal untuk menghibur dirinya. Bab 1647, Keterampilan Transfer 1. Di sisi lain, Shen Yanxiao mengikuti Luoke ke dinding di ujung aula. Saat Luoke memutar patung relief di dinding langsung terbuka dan sebuah lorong muncul di hadapan Shen Yanxiao. Seperti dugaanku, ada jalan rahasia. Shen Yanxiao diam-diam mengikuti di belakang Luoke dan berjalan masuk. Di bawah lorong rahasia itu ada area yang sangat luas. Di ruangan yang luas itu, puluhan pria berjubah hitam tengah sibuk. Seluruh ruangan dipenuhi dengan berbagai macam peralatan dan di sisi kanan ruangan, deretan kandang besi sangat menarik perhatian. Beberapa orang dengan ekspresi mati rasa di penjara di setiap kandang besi. Dari kiri ke kanan, situasi setiap orang di kandang besi berbeda. Orang yang paling dekat dengan kiri telah menjadi kurus kering, dan kulitnya yang keriput melilit tulang-tulangnya. Seolah-olah semua kelembaban di tubuhnya telah terkuras, membuatnya tampak seperti mayat kering. Semakin dekat mereka dengan orang di sebelah kanan, semakin baik kondisi mereka. Jelas, mereka melakukan eksperimen sesuai dengan urutan orang di dalam kandang besi. Sagelin, Luoke menahan ekspresi puas di wajahnya dan dengan hormat berjalan ke manajer lab. Ya, Sagelin, yang tampak berusia 40-an, memperlihatkan kilatan sinis di matanya. Ketika dia melihat Luoke dan Shen Yanxiao, dia hanya memberikan jawaban yang asal-asalan. Yang Mulia Wu meminta saya untuk mengambil bahan obatnya. Saya penasaran apakah bahan obatnya sudah dimurnikan. Luoke memuji, kalian harus menunggu beberapa saat lagi. Orang-orang yang datang hari ini belum juga tiba. Kita dapat memurnikan pil obat terbaik dari para ahli yang telah menjalani aura pertempuran dan pemindahan sihir pertama mereka. Kepala istana telah menginstruksikan bahwa setelah kedua orang itu tiba, kalian harus terlebih dahulu mengirim pil obat itu kepada Tuan Muda Sun. Kata Sagelin, jejak keengganan melintas di mata Luoke. Jika dia ingin mengekstrak semua aura pertempuran dan sihir seorang ahli, setidaknya diperlukan 5 prosedur, dan pil obat terbaik dengan efek terbesar akan dibuat pada ekstraksi pertama. Pada saat itu, aura pertempuran dan sihir dalam tubuh ahli berada pada puncaknya dan terlepas dari kemurnian atau peningkatan kekuatan, itu akan jauh melampaui 4 pil lain yang dibuat. Orang-orang dari Istana Bintang Pecah menyebut pil semacam itu sebagai pil asal mula. Hanya mereka yang berada di level Sage ke atas yang memiliki kualifikasi untuk mengonsumsinya. Pada dasarnya mustahil bagi seorang prajurit udang seperti Luoke yang tidak tahu cara naik ke peringkat atas untuk mengonsumsinya. Luoke, yang sudah dipenuhi dengan penolakan terhadap Tuan Muda Sun, memiliki ekspresi jelek di wajahnya saat dia mendengar bahwa kumpulan pil asal pertama ini akan diberikan kepada Tuan Muda Sun. Luoke bukanlah orang bodoh yang tidak bisa disembuhkan. Meskipun dia ingin sekali menghancurkan tulang seseorang dan menyebarkan abunya, dia tetap mempertahankan ekspresi menjilat di wajahnya. Semua orang tahu bahwa sangat penting untuk membangun hubungan baik dengan laboratorium. Mereka akan memutuskan jumlah pil obat yang akan Anda konsumsi. Semakin jauh mereka maju, semakin lemah efek pil obat tersebut. Secara umum, pil obat terakhir yang telah dimurnikan akan dibagikan kepada pendatang baru yang baru saja bergabung dengan Istana Bintang Rusak. Efek pil obat itu sangat buruk, dan hanya dapat memainkan peran yang sangat kecil. Su He telah tinggal di Istana Bintang Rusak selama lebih dari 200 tahun tetapi tidak mengalami terobosan besar. Ini karena pil obat yang telah dikonsumsinya adalah yang kualitasnya paling rendah. Hanya dengan lulus ujian pertama mereka akan mempunyai kesempatan untuk memperoleh pil obat yang lebih baik.
Bagi seseorang seperti Luoke, dia paling banyak hanya bisa mendapatkan pil hasil ekstraksi ketiga, dan jika dia ingin mendapatkan pil obat yang lebih kuat, dia harus berusaha keras tanpa henti. Bab 1648, Tanduk Sebelum Balas Dendam 1. Baiklah, kami akan menunggu di sini, Luoke menahan ekspresinya dan berkata dengan hormat. Sage Lin tidak lagi memperhatikannya. Shen Yanxiao, yang telah dilupakan semua orang, mengambil kesempatan ini untuk mengamati laboratorium rahasia tempat percobaan aura pertempuran dan transfer sihir dilakukan. Sejujurnya, laboratoriumnya lengkap. Bahkan laboratorium paling modern pun tidak dapat dibandingkan dengan tempat ini. Namun, ini juga menunjukkan betapa mengerikannya tempat ini. Shen Yanxiao tidak memiliki kesan yang baik terhadap hal-hal yang menentang alam. Belum lagi penggunaan manusia untuk eksperimen, dia bahkan tidak menyetujui penggunaan hewan. Sementara Shen Yanxiao diam-diam mengamati, seorang sage tua perlahan berjalan ke ruang bawah tanah. Di belakangnya, dua pria parubaya dengan mata kusam berjalan secara mekanis. Sage Feng, saat Sage Lin melihatnya, dia langsung bersikap rendah hati. Shen Yanxiao mengangkat alisnya, penampilan Sage Feng ini sangat familiar. Setelah Shen Yanxiao menjarah keempat negara itu diam-diam telah mengiriminya lukisan orang bijak yang dikirim oleh Istana Bintang Rusak untuk menimbulkan perselisihan. Dan bukankah keempat potret itu menyerupai orang bijak di hadapannya? Sebagian besar alasan mengapa aliansi empat negara menyerang Shen Yanxiao adalah karena dorongan Sage Feng. Shen Yanxiao mencibir dalam hati. Melihat pria ini yang jelas-jelas mendapat penghormatan lebih tinggi dari orang biasa, dia berpikir bagaimana cara menyiksanya sampai mati agar dia bisa bernapas lega. Keduanya baru saja naik ke profesi lanjutan kelas 2, tetapi kepala istana tidak puas dengan kemajuan mereka. Hari ini, kami akan menyerahkan pil asal mula pertama yang diekstraksi dari mereka kepada Tuan Muda Sun. Anda harus cepat, Sage Feng memberi instruksi dengan wajah serius. Kedua orang ini tampaknya baru saja bergabung dengan Istana Bintang Rusak selama kurang dari 200 tahun tetapi mereka sudah mulai bereksperimen. Luoke diam-diam terdiam. Ujian pertama belum dimulai, jadi bagaimana mereka bisa mengirim seseorang ke sana? Selain itu, mereka tidak lambat untuk menembus ke profesional lanjutan tahap kedua dalam lebih dari 100 tahun. Insiden sebelumnya dengan Sun Never Sets membuat Palace Master marah. Shen Yanxiao terlalu sombong dan bahkan telah menyebarkan berita di antara keempat negara bahwa dia akan berurusan dengan Broken Star Palace kita. Oleh karena itu, Palace Master ingin meningkatkan kekuatan sekelompok sage selama periode waktu ini. Para anggota yang baru saja bergabung, sebaiknya kalian berdoa agar kekuatan kalian dapat meningkat lebih cepat. Jika tidak, tidak ada yang akan dapat melindungi kalian. Ekspresi Sage Feng tidak terlihat bagus. Meskipun dia telah berhasil membujuk keempat negara untuk menyerang Forsaken Land, hasil akhirnya tidak memuaskan. Shen Yanxiao tidak hanya tidak tersingkir, tetapi juga telah menyebabkan keempat negara memberontak terhadap Broken Star Palace. Bagi Broken Star Palace, ini bukanlah kesepakatan yang menguntungkan. Berurusan dengan Istana Bintang Rusak kita. Hanya dengan dia, Sage Lin mencibir, matanya dipenuhi dengan penghinaan. Bukankah Shen Yanxiao terlalu bodoh? Apakah dia pikir dia bisa menekan Istana Bintang Rusak kita hanya karena dia bisa berurusan dengan aliansi empat negara? Dengan kekuatannya, dia hanyalah ampas obat ketika ditempatkan di Istana Bintang Rusak kita. Keempat negara menjadi semakin berani. Mereka benar-benar berani menentang niat kita dan menghubungi Shen Yanxiao. Saya pikir sudah waktunya bagi para penguasa keempat negara untuk diganti. Meskipun Istana Bintang Rusak tidak berada di benua cemerlang selama bertahun-tahun, mereka selalu mengendalikan kekuatan keempat negara. Bab 1649, Tanduk Sebelum Balas Dendam 2. Dapat dikatakan bahwa sebagian besar alasan mengapa para penguasa keempat negara dapat menduduki jabatan mereka saat ini adalah karena mereka secara diam-diam mengizinkannya. Jika para penguasa keempat negara berani bersikap tidak hormat kepada mereka sedikit saja, Istana Bintang Rusak dapat dengan mudah menggantikan pemilik tahta. Tuan-tuan, karena Shen Yanxiao begitu ceroboh, mengapa kita tidak menyingkirkannya saja? Saran Luolin, Shen Yanxiao saat ini adalah ahli kelas 2. Di mata orang-orang benua cemerlang, keahliannya mungkin tidak terlalu buruk, tetapi tidak ada yang layak disebutkan di depan Istana Bintang Rusak. Meskipun Shen Yanxiao memiliki perlindungan dari beberapa binatang mistis dan binatang suci,
Istana Bintang Rusak juga memiliki susunan sihir yang dapat menargetkan binatang ajaib. Bukankah mudah untuk mematahkan lengan kiri dan kanan Shen Yanxiao sebelum membasminya? Sage Feng sedikit mengernyit. Tuan Ouyang telah menyatakan bahwa dia ingin menjaga Shen Yanxiao tetap hidup. Jika kita mengambil tindakan, saya khawatir akan sulit untuk menjelaskannya kepada Tuan Ouyang. Saat ini, kita masih harus bergantung pada keterampilan transplantasi Tuan Ouyang, jadi tidak bijaksana untuk bersikap buruk kepadanya. Selain itu, seberapa cakapkah Shen Yanxiao? Dua perang yang telah dilaluinya telah menyebabkan kerusakan besar pada pasukan di bawah komandonya. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak mampu menyebabkan kerusakan apapun pada Istana Bintang Rusak kita, dan menjaganya tetap hidup hanyalah untuk memberi Tuan Ouyang penjelasan. Kepala istana telah memerintahkan agar semua anggota Istana Bintang Rusak harus meningkatkan kekuatan mereka semaksimal mungkin selama 2 bulan ke depan. Setelah 2 bulan ke depan, kita akan secara pribadi mengambil tindakan dan melenyapkan semua pasukan Shen Yanxiao. Bagi Sage Feng, tidak butuh banyak usaha untuk membunuh Shen Yanxiao. Alasan mengapa mereka tidak mengambil tindakan apapun adalah demi wajah Ouyang Huanyu. Namun, kata-kata arogan Shen Yanxiao memang telah membuat marah Istana Bintang Rusak. Jika Istana Bintang Rusak tidak mengambil tindakan apapun, tidak pasti apakah keempat negara akan tetap patuh. Oleh karena itu, mereka bermaksud untuk bertindak secara pribadi dan menggunakan penghancuran tanah terlantar untuk membuat keempat negara waspada sehingga mereka akan tahu siapa yang memiliki keputusan akhir di benua cemerlang. Kalau begitu, kita masih harus menjaga Shen Yanxiao tetap hidup. Mata Luo berkedip. Dia bergabung dengan Istana Bintang Rusak tidak terlalu dini. Saat itu, Istana Bintang Rusak sudah tersembunyi di benua cemerlang, jadi dia belum bisa membuat nama untuk dirinya sendiri. Ini adalah penyesalan terbesarnya. Jadi, ketika dia mendengar bahwa kepala istana ingin mengepung tanah terlantar dalam waktu dekat, dia sangat ingin mencobanya. Tentu saja, tapi, Sage Feng terdiam sejenak saat jejak kekejaman muncul di matanya. Tuan Ouyang hanya menginginkan Shen Yanxiao hidup-hidup. Setelah kita menghancurkan tanah terlantar, kita dapat menangkapnya dan membawanya ke Istana Bintang Rusak. Meskipun dia hanya seorang ahli kelas 2, fisiknya sebagai seorang kultivator ganda cukup bagus. Aku yakin efeknya akan lebih baik jika kita menggunakan pil asal mula pertama yang dia hasilkan. Transplantasi tunggal tidak akan menyebabkan kematian instan. Sage Feng agak licik. Ia ingin memeras semua sisa nilai Shen Yanxiao sebelum menyerahkannya. Dari nada suaranya, seolah-olah menangkap Shen Yanxiao dan menghancurkan tanah terlantar adalah hal yang mudah. Tanpa mereka sadari bahwa, domba yang akan disembelih, yang disebutkannya diam-diam berdiri di samping mereka dan mendengarkan rencana tercela mereka dengan wajah tanpa ekspresi. Shen Yanxiao mencibir dalam hati. Istana Bintang yang rusak benar-benar tidak tahu malu. Membunuh rekan-rekannya dan merampas kekuatannya. Apakah mereka benar-benar memperlakukannya seperti sepotong daging di atas talenan yang bisa disembelih sesuka hati? Sayangnya bagi mereka, dia adalah Shen Yanxiao, bukan orang sembarangan. Karena Istana Bintang Rusak berani memiliki rencana terhadapnya, maka dia tidak perlu bersikap sopan kepada mereka. Bab 1650, Tanduk Sebelum Balas Dendam 3. Setelah Sage Feng menyerahkan kedua orang itu kepada Sage Lin, mereka mengobrol sebentar. Isi pembicaraan mereka hanya tentang bagaimana mereka akan menghancurkan tulang-tulang Shen Yanxiao dan menyebarkan abunya, sehingga dia hanya punya satu napas untuk Ouyang Huanyu. Mengenai manusia dan iblis di tanah terlantar, mereka memutuskan untuk membunuh mereka semua. Shen Yanxiao tertawa terbahak-bahak. Dia menatap mereka dengan dingin saat mereka mendiskusikan cara-cara untuk menghadapinya di depannya. Dia sudah merasa bahwa Istana Bintang Rusak itu menjijikkan, dan sekarang, dia merasa bahwa organisasi yang sudah busuk sampai ke tulang-tulangnya itu, tidak perlu lagi terus ada. Jika mereka ingin mengendalikannya, mereka harus melihat apakah mereka punya kemampuan. Shen Yanxiao diam-diam menghubungi Tao Ti dan mengonfirmasi berita bahwa iblis yang dipimpin oleh Fruit akan tiba dalam 5 hari. Dia mengubur niat membunuhnya jauh di dalam hatinya dan dengan dingin menatap Istana Bintang Rusak yang membusuk. Saat ini, satu-satunya orang yang ditakuti Shen Yanxiao adalah Tuan Muda Sun yang bisa merasakan keberadaannya. Jika dia lebih kuat dari Lan Fengli, maka begitu dia bertarung melawan Istana Bintang Rusak, orang cabul itu mungkin akan membawa kemunduran besar bagi pasukan iblisnya. Sayangnya,
Sebelum Shen Yanxiao dapat menemukan cara untuk menyingkirkan pemuda abnormal ini, Ouyang Huanyu mengirim surat dan secara langsung meminta, Tuan Muda Sun, ini untuk meninggalkan bekas luka kelupaan. Sekarang, Shen Yanxiao memiliki kelebihan yang dibutuhkannya untuk memenangkan pertempuran ini. Semuanya menunggu saat pasukan iblisnya memasuki Scar of Oblivion. Sambil menunggu, Shen Yanxiao tidak tinggal diam. Dia memanfaatkan penyamarannya dan berkeliaran bebas di sekitar 7 istana. Dari bualan Luoke, dia menanyakan banyak informasi internal tentang Istana Bintang Rusak. Luoke yang sepanjang hari terus membanggakan diri, tidak pernah sekalipun menyangka bahwa kesombongan dan harga dirinya akan sangat membantu usaha Shen Yanxiao menyerang Istana Bintang Rusak. Ketika cahaya fajar menyinari bumi, puluhan ribu setan diam-diam menginjak cahaya pagi dan menyelinap ke dalam Scar of Oblivion. Para iblis tingkat tinggi yang dipimpin Fruit berkumpul bersama Xiu dan yang lainnya di Scar of Oblivion. Aku, Fruit, telah memimpin 28.000 iblis tingkat lanjut dari tanah terkutuk untuk melapor kepada Tuan Xiu. Fruit memimpin dan berlutut di hadapan Xiu. Matanya yang berwarna ungu dipenuhi dengan rasa hormat dan kekaguman. Di belakangnya, 28.000 iblis tingkat lanjut berlutut dengan satu kaki secara serempak, menunjukkan kesetiaan mereka dengan postur paling saleh. 28.000, mengapa jumlahnya begitu banyak? Tang Nazi menatap banyaknya iblis dengan tidak percaya. Dalam 2 pertempuran sebelumnya, Shen Yanxiao telah kehilangan lebih dari separuh bawahannya, menyisakan sekitar 10.000 iblis tingkat lanjut. Namun, bagaimana jumlah iblis tingkat lanjut bisa melebihi 20.000 dalam waktu seminggu? Jumlah mereka hampir sama seperti saat mereka masih berkerumun di tanah terlantar. Melaporkan kepada Tuan Muda Nazi, sejumlah besar iblis di sini telah mengundang diri mereka untuk bergabung dengan Tuan setelah perang. Namun, Tuan telah pergi beberapa hari yang lalu dan bawahan ini tidak terburu-buru untuk melapor. Fruit mengangkat kepalanya dan memperlihatkan senyum bangga. Shen Yanxiao membalikkan keadaan dengan kecepatan kilat. Dia tidak hanya mengusir aliansi 4 negara dari tanah terlantar, tetapi dia juga telah sepenuhnya melenyapkan gelombang binatang buas yang telah melanda tanah terlantar selama ribuan tahun. Kedua prestasi itu telah memungkinkan para iblis di daerah lain di tanah terlantar untuk menyaksikan kekuatan Shen Yanxiao. Setelah perang, para iblis terus mengundang diri mereka untuk bergabung dengan Sun Never Sets. Jumlah iblis yang membanjiri terus-menerus mengisi kembali kerugian dari kedua perang tersebut. Bab 1651, Tanduk Sebelum Balas Dendam 4. Ketika Fruit menerima pesan Vermilion Bird, ia segera memimpin timnya ke Scar of Oblivion. Masih banyak iblis tingkat lanjut di Forsaken Land yang telah membawa bawahan mereka untuk mendaftar bergabung dengan Sun Never Sets. Namun, karena waktunya sudah terlalu sempit, Fruit tidak berani menunda lagi. Ia segera membawa semua iblis tingkat lanjut yang telah bergabung dengan Sun Never Sets. Sedangkan untuk gelombang iblis tingkat lanjut berikutnya, dia telah memberikan tanggung jawab penuh kepada Dulang. Dalam waktu singkat 1 bulan, jumlah iblis tingkat lanjut di Sun Never Sets hampir pulih ke puncaknya. Melihat iblis tingkat lanjut yang meliputi area yang luas, Qixia dan yang lainnya merasa gembira. Dengan iblis-iblis tingkat lanjut ini, tidak akan menjadi masalah lagi untuk menghancurkan Istana Bintang Rusak. Semua orang dalam keadaan gembira, tetapi ekspresi Xiu tidak berubah sedikit pun. Dia diam-diam mendengarkan laporan Fruit tanpa kegembiraan. Sebaliknya, dia bertanya dengan suara yang sangat dingin, berapa banyak iblis yang telah menjalani pelatihan. Fruit tertegun sejenak sebelum ia langsung berkata, saya telah meminta mantan rekan saya untuk membimbing para iblis ini. Meskipun mereka tidak dapat sepenuhnya menggantikan rekan mereka yang telah meninggal, seharusnya tidak ada perbedaan yang terlalu besar dalam keterampilan mereka. Saya telah menginstruksikan para iblis veteran untuk berbaur dengan darah segar, sehingga begitu perang dimulai, mereka dapat saling mendukung. Fruit mengerti apa yang dimaksud Xiu. Pasukan lama Sun Never Sets ini dilatih secara pribadi oleh Xiu, dan kekuatan bertarung serta kerjasama diam-diam mereka tentu saja tidak sebanding dengan iblis tingkat lanjut biasa. Namun, situasi saat ini tidak memungkinkan iblis yang baru bergabung ini menjalani pelatihan jangka panjang. Dia hanya bisa membiarkan para veteran memimpin rekrutan baru. Untungnya, kekuatan dan ketangguhan iblis tingkat lanjut ini cukup tinggi. Xiu mengangguk dan dengan enggan menerima pengaturan Fruit. Di sisi lain, Tang Nazi diam-diam memujinya. Dia masih ingat saat pertama kali bertemu Fruit,
iblis tingkat lanjut dengan penampilan seperti seorang pemuda ini memberinya perasaan yang sangat tidak dapat diandalkan. Dia tidak hanya ceroboh, tetapi dia juga tidak senonoh sepanjang hari. Namun, di bawah bimbingan Xiu, iblis ini secara bertahap berubah menjadi seorang jenderal yang dapat menangani situasi secara keseluruhan. Dia tidak hanya dapat memimpin pasukan dalam pertempuran, tetapi dia juga mulai berpikir secara mandiri. Harus diketahui bahwa Xiu tidak punya banyak waktu untuk mengajar Fruit dan yang lainnya. Mereka hanya menjalani pelatihan singkat, tetapi sudah mencapai hasil seperti itu. Sungguh menakjubkan. Tang Nazi menatap Xiu dengan kagum. Itulah kekuatan Dewa Perang. Tak seorang pun di dunia yang dapat dibandingkan dengannya. Tidak peduli seberapa tidak patuhnya seorang prajurit yang tidak berguna, mereka dapat dilatih menjadi pasukan seperti baja yang akan membuat musuh gemetar ketakutan saat mereka mendengar nama Xiu. Dahulu kala, Xiu memimpin 10.000 dewa dan mengalahkan jutaan prajurit iblis. Bahkan hingga sekarang, masih ada legenda tentangnya yang tersebar di seluruh dunia. Baru setelah mereka menyaksikan efek dari Xiu yang memimpin pasukan, mereka akan mendesak bahwa rumor itu benar. Jika bukan karena Xiu, kemenangan dan kekalahan perang antara para dewa dan iblis akan mengalami perubahan yang luar biasa karena perbedaan kekuatan yang sangat besar. Di mana Tuhan? Fruit tidak melihat Shen Yanxiao dan tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. Burung vermilion datang bersama mereka tetapi dipanggil kembali oleh Shen Yanxiao saat mereka memasuki Scar of Oblivion. Dia pikir dia akan melihat Shen Yanxiao di sini, tetapi dia tidak menyangka bahkan tidak melihat bayangannya. Tuan ada di istana-istana itu. Tao Ti menunjuk ke 7 istana yang tidak jauh dari sana. Tuan berkata bahwa kalian harus menunggu di sini untuk saat ini. Beliau akan mengirimkan sinyal nanti dan saat itulah kalian bisa menyerang. Bab 1652, Tanduk Sebelum Balas Dendam 5. Di dalam istana bintang rusak, Shen Yanxiao berjongkok di kamar Ahki dan menatap burung vermilion yang terdiam berdiri di depannya. Bisakah kau lebih berani lagi? Vermilion Bird menatap Shen Yanxiao dengan kaget. Awalnya ia berencana untuk membawa Fruit dan yang lainnya ke Scar of Oblivion untuk bertemu dengan Shen Yanxiao. Namun, saat ia melangkah ke Scar of Oblivion, Shen Yanxiao memanggilnya kembali ke tubuhnya. Dan ketika ia muncul kembali, ia menemukan. Dia telah datang ke markas musuh. Menabrak. Apakah wanita terkutuk ini tahu apa yang sedang dilakukannya? Dia hendak memulai perang dengan istana bintang rusak, tetapi dia masih berani tinggal di dalam. Kalau istana bintang rusak mengetahui hal ini, mereka akan mencincangnya menjadi daging cincang dalam hitungan menit. Shen Yanxiao menatap burung vermilion yang marah sambil tersenyum dan mengulurkan tangan untuk membelai kepalanya. Dia berkata dengan nada yang ramah, aku masih memiliki sedikit rasa percaya diri. Jangan terlalu marah, aku memanggilmu ke sini untuk membuat kejutan bagi istana bintang rusak. Burung vermilion mendengus. Dia menyilangkan lengannya dengan arogan dan menatap Shen Yanxiao dengan ketidakpuasan. Bisakah kau bersikap baik? Fruit telah membawa lebih dari 20.000 iblis tingkat lanjut ke Scar of Oblivion. Bahkan jika kau tidak melakukan apapun, kau dapat menghancurkan Broken Star Palace. Terkadang, Vermilion Bird berharap ia dapat membongkar kepala tuannya yang tidak berperasaan dan mengamati dengan saksama struktur otaknya. Lebih dari 20.000 iblis tingkat lanjut. Shen Yanxiao tercengang. Dia ingat bahwa ketika dia berangkat dari Sun Never Sets, hanya ada sekitar 10.000 iblis tingkat lanjut di kota itu. Bahkan jika dia memasukkan iblis tingkat lanjut di kota-kota lain di bawah komandonya, jumlahnya hanya akan sedikit lebih dari 10.000. Bagaimana mungkin jumlahnya berlipat ganda hanya dalam beberapa hari? Meski mentah, tidak secepat itu. Reputasimu akhir-akhir ini cukup bagus. Baru-baru ini, para iblis tingkat lanjut yang tinggal di berbagai tempat membawa keluarga mereka untuk berlindung padamu. Mahar mereka bahkan telah disiapkan. Saat ini, 2/3 kota di tanah terlantar berada di bawah namamu. Vermilion Bird mendengus. Shen Yanxiao terdiam. Dia hanya meninggalkan kota itu untuk menimbulkan masalah bagi istana bintang pecah. Mengapa perubahan besar seperti itu terjadi di tanah terlantar? Sulit untuk mencerna kenyataan bahwa begitu banyak iblis tingkat tinggi datang dengan mas kawin mereka. Masih ada beberapa iblis tingkat lanjut yang mendaftar untuk masuk. Namun, matahari tak pernah sets baru-baru ini dibanjiri iblis dan kota bawah tanah tidak dapat lagi menampung iblis.
Dulang menunggu Anda kembali sehingga dia dapat berdiskusi dengan Anda tentang perluasan kota bawah tanah. Vermilion Bird menyentuh dagunya. Ketika dia kembali untuk melapor, dia melihat banyak sekali iblis yang telah memutuskan untuk berkemah di luar gerbang kota karena mereka tidak dapat memasuki kota. Ada puluhan ribu iblis tingkat lanjut, ratusan ribu iblis tingkat menengah, dan iblis tingkat rendah yang tak terhitung jumlahnya yang mengelilingi matahari tak pernah sets seperti segerombolan belalang. Itu adalah pemandangan yang spektakuler. Shen Yanxiao menepuk jidatnya. Berita menarik ini membuatnya terdiam. Perang bahkan membawa manfaat. Dua perang seru Shen Yanxiao di tanah terlantar tidak hanya memenangkan hati manusia, tetapi juga persetujuan para iblis. Para iblis tingkat lanjut, yang sebelumnya ragu-ragu, kini bersedia tunduk kepada tuan ini. Pada titik ini, Shen Yanxiao telah mengendalikan sebagian besar iblis di tanah terlantar. Adapun sisanya, bukan karena mereka tidak ingin menyerah, tetapi mereka masih mengantre untuk menyerah.